Selamat pagi Sobat Komunikasi semuanya, saya Luciana Enda. Selamat datang di acara talk show yang diadakan oleh program studi ilmu komunikasi. Di sini sudah hadir bersama saya narasumber kita, Kakak Didi. Selamat pagi Kak, selamat datang. Ya, baik, sedikit saya memperkenalkan beliau, Didi Kardianus Gandur, lahir di Manggarai pada tanggal 26 November 1995. Beliau merupakan mahasiswa aktif di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, mengambil jurusan administrasi publik. Beliau sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Baik, langsung saja ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu menyelaraskan mahasiswa ke dalam menjadi organisator dan akademisi yang baik. Ya, berbicara tentang organisator, tentunya kita berbicara tentang organisasi mahasiswa itu sendiri. Kira-kira menurut kakak, perlu nggak sih mahasiswa itu untuk berorganisasi? Iya, baik. Ya. Kalau mengenai organisasi ya jelas ya. Jelas untuk mahasiswa, bahkan organisasi itu kan bukan dilebarkan untuk mahasiswa. Orang berkeluarga juga kan itu organisasi. Nah, kalau setidaknya di dalam kampus itu hal yang perlu untuk kehidupan proses di luar kampus dan di dalam kampus itu pola didikan gaya berpikir itu dibentuknya di organisasi. Ya, betul sekali. Oke, baik Kak. Kira-kira apa saja sih Kak rekomendasi organisasi yang perlu mahasiswa harus ikut gitu? Ya, kalau untuk hari ini ya banyak tawaran-tawaran dari luar untuk organisasi untuk mahasiswa. Banyak organisasi di luar kampus juga ada, organisasi di dalam kampus ada. Organisasi di dalam kampus itu kan kalau mengembangkan kreativitas ada UKM. Kalau untuk di HMJ itu ada himpunan tersendiri kan itu ada. Kalau untuk organisasi yang paling tinggi di kampus kan ada BEM sama DPR. Kalau untuk proses belajar, proses doktrinasi pikiran itu di UKM juga bisa, kreativitas kan bisa, dan minat dan bakat juga bisa melalui di teman-teman UKM. UKM kan banyak, ada PSHT yang lain itu di seni dan bela diri, ada minat bakat yang lain seperti badminton, bola voli dan yang lain-lain. Itu untuk pengembangan kreativitas mereka ya, dan di minat dan bakat. Kalau organisasi di intelektual yang lain masih banyak. Kalau yang di luar kampus juga ada. Di luar kampus juga ada organisasi, teman-teman mungkin sudah tahu, ada HMI, PMI, Kemeni, PMKRI dan lain-lain, GMKI, itu sudah ada semua di dalam kampus. Nah, bukan di dalam kampus ya, itu organisasi ekstra ya. Tapi kan untuk proses pemikiran itu semua bagus organisasi itu. Karena pola pendidikan di dalam organisasi itu hal yang bagus. Kalau kita di dalam kampus kan hanya berapa persen saja proses didikan mengajar. Dosen kasih tugas kepada mahasiswa. Itu pun mahasiswa kalau misalnya tugasnya itu dia kerja atas murni dari pemikirannya. Kalau memang dia kerja hasil kopas dari internet kan proses belajar itu kan yang tidak efektif. Sehingga tumbuh di organisasi itu kan proses belajar komunikasi yang baik dan proses belajar bagaimana berpikir yang baik itu di organisasi. Kalau mau belajar itu organisasi banyak, masuklah organisasi itu. Oke, sepertinya menarik sekali ya Kak ya. Oke, baik, selanjutnya Kak. Bagaimana sih pandangan kakak terkait proses perkuliahan di Unitri selama masa pandemi sekarang? Oh iya, itu jelas ya, pandemi ini kan memang bukan hanya Unitri ya yang berdampak, bahkan saya di BEM juga lihat program-program hari ini kita harus bisa sinkronkan gitu loh, bukan sinkronkan ya, lihat situasi dan keadaan. Keadaan hari ini kan situasi pandemi berdampak semua ke ekonomi, berdampak semua ke pola pendidikan, dan berdampak semua kepada keluarga masing-masing gitu. Nah, berdampaknya di keluarga adalah ekonomi. Berawal dari situ, sehingga untuk pola pendidikan di kampus Unitri harus sesuai dengan itu gitu loh. Hari ini kan untuk pendidikan di Unitri memang sudah sesuai dengan pandemi itu. Proses belajarnya sudah daring kan, sudah daring. Bahkan kegiatan di BEM yang saya geluti, sekarang kita mulai daring semua gitu loh. Mau gimana lagi, program-program semua harus kita pangkaskan sesuai dengan kondisi. Semacam kegiatan Probin Maba. Probin Maba hari ini kita harus bisa ngadakan cuma 3 kali gitu. LD pun kita belum bisa menjalankan. Memang nanti supaya kita ngadakan daring, tapi kita lihat situasi dan kondisi dulu. Dengan keadaan itu kan kita harus sesuai dengan kondisi mahasiswa. Kondisi mahasiswa hari ini kan mengalami semua yang kendala kita selagi di Unitri ini kan orang semua dari timur rata-rata ya. Timur sekali. Dengan Kalimantan. Itu kan orang pelosok semua. Orang pelosok daerah semua. Nah, sehingga itu jaringan dan fasilitas yang ada itu kan anak-anak pulang libur kurang semua di situ gitu.
kita harus sesuai dengan itu. Program kita targetnya kalau misalnya Probin Maba dalam 1 bulan kita ngadakan 1 kali aja. Karena memang akhir dari semester ini tanggal 18 kita harus percepatkan Probin Maba itu. Nah, target kita di situ gitu loh. Sehingga segala program dan situasi hari ini untuk pendidikan kampus Unitri memang semua daring ya. Semua bahkan di HMJ teman-teman menjalankan program semua daring. Tapi yang perlu dicatat adalah situasi hari ini gitu loh, situasi mengalami pandemi, paling tidak lihat dengan keadaan ekonomi keluarga masing-masing. Karena kasihan mahasiswanya, apalagi mahasiswa baru yang belum tahu tentang gadget, belum sentuh apapun terkait dengan proses bahkan sampai di classroom apa segala macam. Paling tidak dengan keadaan paket data mereka dan keadaan orang tua kita bisa sinkronkan di situ. Itulah dalam situasi pandemi ini perlu dicatat. Oke, baik Sobat Komunikasi, tadi Kakak Didi sudah menjelaskan pentingnya organisasi bagi mahasiswa itu sendiri, terus rekomendasi-rekomendasi apa saja saat mengikuti organisasi oleh mahasiswa itu sendiri. Sepertinya sangat menarik sekali. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Communication Talk. Oke Sobat Komunikasi semuanya, kembali lagi bersama saya. Lanjut dengan perbincangan kita terkait organisasi mahasiswa tadi. Sekarang saya mau menanyakan kepada narasumber kita, kira-kira apakah dari BEM itu mempunyai program tersendiri terkait perkuliahan di tengah pandemi ini, khususnya untuk mahasiswa itu sendiri, Kak? Ya kalau untuk program ya, kalau program dalam situasi pendidik ini kan semua arahnya ke kampus, dari universitas semua diambil kemarin. Langsung universitas untuk mengarah ke bagaimana pendidikan ke depannya dalam situasi pandemi ini. Kalau BEM tupoksi dan tugasnya itu menjalankan program yang sudah direncanakan kemarin. Dalam situasi pandemi ini kita nggak punya program dan tawaran untuk bagaimana sih mahasiswa gitu loh. Tapi kan punya kita semacam himbauan. Himbauan untuk mahasiswa dalam situasi pandemi ini paling tidak mengikuti protokol kesehatan, terutama dalam persoalan sinergi program, baik dari teman-teman HMJ dan teman-teman BEM dan ormawa yang lain, itu dalam situasi daring ini gitu loh. Situasi daring ini yang perlu kita tekankan di situ. Kembali seperti saya katakan tadi gitu. Seperti yang saya katakan tadi, lihat dengan situasi kondisi yang ada gitu. Kalau untuk program BEM ya, untuk program situasi dalam situ nggak ada lah gitu loh. Nggak ada, paling kita nggak sediakan webinar seperti seperti sebelumnya gitu, webinar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk program melihat situasi pandemi ini paling ya kalau hari ini kan seperti bagi-bagi masker apa segala macam kan sudah dilakukan teman-teman yang lainnya, teman-teman di luar, baik di HMJ semacam dari agribisnis kan dalam awal-awal situasi pandemi mereka sudah menjalankan bagi-bagi masker. Begitupun dengan yang lain, bagi-bagi sembako ya untuk kepentingan mahasiswa. BEM kemarin dan kampus kan sudah kerjasama untuk bagi-bagi sembako. Terus kemarin di BEM juga kita coba tembus ke bansos itu. Bansos itu kan sudah dapat mahasiswa Unitri. Cuman kan hanya 400 lebih mahasiswa yang dapat. Yang lainnya tidak mengisi karena memang sudah situasinya di daerah. Kalau untuk program tersendiri dari BEM itu belum. Karena memang sudah habis ya waktu saya juga. Saya masa transisi soalnya di BEM. Sebentar lagi saya juga yudisium, otomatis masa jabatan saya diganti, itu namanya PJS, bukan PJS sih, PLT. PLT itu sudah lanjutkan sama Pak Wapres sampai bulan 7. Semua HMJ dalam jangka waktu dekat juga kita akan pertemuan dengan mereka. Pertemuan dengan HMJ untuk keberlangsungan organisasi sampai bulan 7. Iya, sepertinya antusias dari BEM itu sendiri sangat bagus sekali ya Kak ya. Nah seperti itu. Kira-kira apakah kehidupan organisasi dan akademik dari mahasiswa perlu diselaraskan Kak? Oh jelas ya. Kalau masalah selaras antara organisasi dengan kampus itu jelas. Kalau bagi saya sih organisasi itu kan diutamakan. Iya, betul. Kuliah nomor 1. Itu pasti jelas, harus ada sinergi. Cuman yang perlu ditekankan adalah bagaimana membagi waktu. Bagaimana kehidupan kampus, bagaimana kehidupan organisasi. Nah, caranya kalau tips-tips dari saya sih yang sudah saya berlalu itu kan, berlalu-lalu mengalami itu gitu loh. Prioritaskan, mana yang saya prioritaskan, mana yang saya totalitaskan. Prioritas saya
awalnya di kampus. Iya. Dari semester 1 sampai 3 prioritas kampus dulu gitu loh. IPK, otomatis gitu loh. Nah, setelah itu kita imbangi di luar. Di luarnya apa? Belajar yang disebut dengan public speaker, public speaking. Habis itu belajar kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu belajar saya di luar gitu loh. Kalau di dalam kelas, saya nggak bisa belajar seperti itu. Karena metode dan yang dilakukan adalah monolog gitu loh. Dari dosen ke mahasiswa. Nah, paling yang dibicarakan mahasiswa karena begitu banyak di ruangan kelas itu, yang bisa bicara itu yang mau bertanya, memberikan argumen. Nah, situasi seperti itu memang membantu, tapi kan untuk menambah itu di luar, di organisasi-organisasi yang ada di luar, karena duduknya selalu di warkop ya, teman-teman yang organisasi pasti di warkop, bicara terkait dengan persoalan negara, dengan persoalan pendidikan, bahkan sampai persoalan kehidupan keorganisasian itu. Itu harus perlu diimbangi gitu, perlu diimbangi antara organisasi dengan kehidupan pendidikan. Sebagaimanapun kan butuh pendidikan gitu, butuh juga ijazah untuk bisa melamar kerjaan. Itu. Oke, menarik sekali dari penjelasan Kakak Didi tadi, bagaimana cara mahasiswa itu untuk hidup berorganisasi dan bisa membagi waktunya kepada perjuangan pendidikannya seperti itu ya Kak, kira-kira. Selanjutnya Kak, solusi atau cara dapat memanajemen waktu antara kehidupan organisasi dan akademik mahasiswa tetap diselaraskan tuh kira-kira seperti apa Kak? Paling tips dan solusi untuk itu kan tips dan trik itu tergantung masing-masing. Karena kita tidak tahu semua bagaimana sih waktu setiap individu itu untuk bisa membagi. Tapi kalau untuk tips secara umum dalam kehidupan organisasi, paling tidak lepas dulu ya yang tidak betul-betul urgent ya. Kita coba lihat dulu mana yang hal yang penting. Hal yang penting dalam organisasi itu semacam kegiatan-kegiatan apa gitu loh yang bisa membantu kehidupan organisasi dan bisa membantu kehidupan pribadi. Nah, itu yang perlu dijalankan. Tips dan triknya untuk teman-teman yang di luar gitu loh. Kalau diskusi di organisasi di luar kan biasanya malam ya, teman-teman diskusi gitu malam. Nah, kalau siangnya mereka kehidupan di kampus untuk proses perkuliahan dan pendidikan. Harus bisa bagi-bagi waktu itu. Paling tidak tips terakhir kan ya lepas dulu ya pacaran ya. Iya, betul sekali. Memang harus imbangi begitu. Itu kehidupan pribadi orang, tapi kalau kehidupan pribadi saya dari semester 1 dan sampai 5 itu kita harus bisa jauhi dulu gitu. Jauhi dulu dari itu biar kita bisa mengimbangi kehidupan organisasi dan perkuliahan gitu. Kalau kata teori banyak sudah menjelaskan bahwa wanita juga bisa menghambat pergerakan laki-laki kan, tapi sejatinya bukan gitu. Sejatinya bukan gitu. Harus bisa setara gitu antara laki-laki. Itu aja sih dari saya. Oke, baik Sobat Komunikasi, menarik sekali dari penjelasan Kakak Didi terkait organisasi dan akademis itu sendiri. Sekian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Luciana Enda undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.